Diana Efrianti dalam pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita kelas 8 pastinya. Kita mau belajar lanjutan materi kemarin, yaitu teorema Pythagoras. Seperti yang Ibu janjikan sebelumnya, kita akan membawa teorema Pythagoras itu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak contoh yang berkaitan dengan teorema ini. Contohnya, kita mau membangun rumah, walaupun tukang tidak menggunakan teorema Pythagoras, sebenarnya itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita hubungkan. Nah, Ibu mau kasih contoh. Ibu di sini punya jurnal nih, atau kalian sebut buku. Kalian punya buku juga di rumah. Bisa, Ibu salah satunya Ibu pakai ini ya. Boleh pakai meja, pakai apapun. Nah, kalau di sini contohnya, kemarin kan kita sudah tahu yang mana namanya sisi siku-siku, yang mana sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sendiri sudut yang tegak lurus, yaitu membentuk sisi siku-siku. Nih, kita punya siku ya. Di sini kita punya siku kita. Dia kalau dia tegak lurus seperti ini, lengan kamu sama tangan kamu ini tegak lurus. Di sini dia membentuk 90 derajat. Maka disebut siku-siku. Kemudian pada buku ini tegak lurus antara tinggi dan lebarnya ini. Di sini tegak lurus, maka dia 90 derajat. Di sini juga 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau kita ambil di sini, misalnya ini diagonalnya ya, yang membelahnya, maka dari sini ke sini ada namanya sisi miring. Kemudian di sini kan sudut siku-siku, maka di sini sisi miring. Nah, di sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku ini disebut sisi siku-siku. Oke. Nah, Ibu ambil contoh misalnya pada gambar pada jurnal ini ya. Nanti kalian yang akan mencari juga di rumah. Contoh pada misalnya nih, bisa maju kali ya. Misalnya nih buku kalian. Di sini panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm. Kemudian di sini 20 cm. Berapakah sisi miringnya? Kita kasih nama, misalnya namanya P, Q, R. Ya, kita kasih nama. Sekarang S itu belum diketahui. Belum diketahui nih. Berarti kita mau cari S. S itu juga kita bisa sebut dia adalah QR atau RQ boleh. QR kuadrat. Rumus kemarin ingat ya. Sisi miring itu hasil jumlah kuadrat sisi yang lain. Kuadrat sisi miring itu jumlah kuadrat sisi yang diketahui yang lain ya. Berarti PQ kuadrat ditambah dengan PR kuadrat. PR kuadrat. Oke, ini kan sama kemarin. Kalau kemarin pakai ABC, ini kita ganti dengan pakai PQR. Jadi kalau kemarin kalian nggak terikat dengan, oh Bu, Ibu aja kasih contoh kemarin cuman ABC, jadi kalau abjad lain gimana? Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Ini masih dalam kuadrat QR kuadrat, maka PQ kuadratnya. Nih, tadi kita boleh juga sebelum mengerjakan tadi kalian tulis PQ sama dengan 10 cm, kemudian PR-nya itu sama dengan 20 cm. Nah, jadi masukin 10 cm kuadrat ya, ditambah dengan 20 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 10 kuadrat, berarti 10 kali 10. 10 kali 10. Perkalian berulang ya. Titik itu mewakili kali kan? Tambah 20 dikali 20. Maka nilai QR-nya 10 kali 10 itu 100. Ditambah dengan
20 kali 20 yaitu 400. QR kuadrat sama dengan 500. 500 itu belum hasil akhir karena masih dalam bentuk kuadrat. Kita mau dia dalam sentimeter dan dia bukan dalam kuadratnya. Maka kalau dia kuadrat, QR di sini akar dari 500. Tulisnya tidak jelas. Sekarang QR-nya sama dengan akar dari 500. Berarti kita sederhanakan 100 dikali 5. 100 kali 5, 500 kan? Belum terlalu jelas ya. Lanjut di sini. Maka nilai QR-nya sama dengan 100 ini bisa diakarkan. 5 ini nggak bisa, maka 5 tetap di dalam akar. Akar dari 100 adalah 10, maka 10 akar 5. Berarti nilai dari QR-nya adalah 10 akar 5 cm. Nah, jadi bisa ya, kalian tentukan di rumah kalian mau ngitung apa. Boleh meja kalian, boleh pintu, boleh apa saja. Nah, nanti kalian tagkan ke ibu. Untuk cara menjawabnya, karena Google Classroom sekarang sedang ada gangguan, jadi kalian bisa langsung masukin ke sosmed, kemudian kalian tag ibu dengan hashtagnya kalian Teorema Pitagoras tugas kelas 8 semester 2. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.